Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Pak Agus akan menyampaikan tentang BNO dan IVP sebagai prosedural dari KMP praktek ya, untuk intravenous biografi dan juga foto ginjal ya. Ini merupakan prosedur pemeriksaan radiologi urogenital. Kita lanjutkan. Pemeriksaan ini bersifat fungsional untuk menilai ginjal ya, fungsi ginjal dalam kita tahu fungsi ginjal itu ada, salah satunya adalah keseimbangan cairan ya, keseimbangan cairan itu melalui 3 fase, yaitu filtrasi, reabsorpsi ya, dan ekskresi ya, Jadi pemeriksaan IVP ini salah satunya adalah untuk menilai fungsi ginjal ya, menilai fungsi ginjal dan juga fungsi ginjal dalam apa ya, dalam mengekskresikan zat toksik ya, terutama adalah yang dihasilkan oleh hasil metabolisme ya, metabolisme tubuh, terutama adalah ureum dan kreatinin ya. Kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan kreatinin clearance. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini definisinya. Lanjut, anamnesa yang pertama itu dilakukan pada pasien sebelum IVP BNO ya. Ini ada anamnesanya ya, yang screeningnya nanti tidak hanya perawat tapi juga oleh teman-teman radiografer. Nah, indikasi dari IVP atau BNO ini, intravenous biografi, ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi adanya massa abdomen ya, kista ya, tumor ginjal, ini adanya urolithiasis atau batu ya, batu pada saluran kemih, pyelonefritis ya, ini radang pielum ginjal, glomerulonefritis ya, radang pada glomerulus. Hidronefrosis itu adalah pembesaran ginjal ya, ginjal membesar. Evaluasi trauma, post trauma, evaluasi preoperatif ya, pre-op ya, sebelum operasi, dan adanya hipertensi renal. Ini indikasi dari pelaksanaan IVP ya. Kita lanjutkan. Ya, kontraindikasi dari pelaksanaan IVP karena ini harus menyuntikkan zat kontras di dalam tubuh ya, ada beberapa kontraindikasi ya. Di antaranya adalah alergi ya, alergi terhadap zat kontras. Terus ini yang paling penting, ini berarti harus ada skin test dulu ya, skin test sebelum penyuntikan zat kontras. Ada asma, anuria ya, anuria itu kencing kurang dari 50 cc per 24 jam ya, gagal ginjal, penyakit kardiovaskuler, gangguan fungsi hati berat, ini liver fungsi tes ya, LFT, ada SGOT, SGPT ya, dan HbSAg. Ini perlu dilihat. Diabetes, sickle cell, multiple myeloma, ini keganasan ya, keganasan, dan ibu hamil. Ini karena zat kontras yang dimasukkan ya. Zat kontras adalah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga absorbel, sehingga nampak nanti ketika foto itu tampak dari hasil fotonya.
Baik, kita lanjutkan. Ini kontraindikasinya sudah saya jelaskan. Dilanjutkan nanti dengan persiapan ya, persiapan untuk IVP. Persiapannya ini adalah yang jelas, ini persiapan ini harus apa, bekerja sama dengan teman-teman di radiologi ya, tim radiologi, terkait dengan jadwal ya, jadwal dan nanti penyuntikan kontras ya. Yang pertama H-2 ya, H-2 makan hanya bubur kecap saja ya. Terus H-1-nya hari sebelum dilakukan IVP itu puasa di jam 8 kecuali minum laksatif ya, obat urus-urus ya, urus-urus. Terus pasien minum bisa kodil atau dulkolak sebanyak 2 tablet pukul 8 sampai 9, pukul 22 dan pukul 23 ya, untuk membersihkan isi usus ya. Bisa juga supositoria per anus ya, pukul 5 pagi. Terus pasien datang jam 7.30 untuk pendaftaran dan pemeriksaan BNU IVP. Ini masing-masing rumah sakit punya regulasi yang berbeda ya, seperti itu. Kita lanjutkan, itu persiapannya. Lanjut, setelah persiapan selesai, nah ini nanti, ini alat-alatnya yang digunakan ya, alat-alat yang digunakan. Nah ini alat-alatnya digunakan yaitu mulai dari zat kontras ya, zat kontras ini, jarum suntik, kapas alkohol, torniket, handuk, alat kompresi ureter. Nah ini alat-alatnya di sini ya, seperti ini. Ini ada di sini untuk restrainnya ya, restrain supaya imobilisasi ya, imobilisasi, tidak bergerak ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan itu persiapan di ruang radiologinya. Nah, untuk prosedurnya ya, untuk prosedurnya ini adalah mulai dari ini penting sekali ya untuk prosedur ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi prosedurnya itu adalah sebelum injeksi zat kontras ya, ini ada diambil foto polos abdomen dulu ya, BFO namanya. Oh maaf, BOF ya, back overseek foto. Setelah itu tes alergi terhadap zat kontras, ini skin test ya, di skin test. Setelah skin test, saat injeksi kontras dilakukan, dimulai dan durasinya injeksi harus dicatat ya. Perhatikan tanda alergi terhadap zat kontras ya. Alergi itu apa? Gatal-gatal ya, mual, pusing ya, seperti itu. Terus setelah zat kontras masuk, ambil foto serial 5 menit, 15 menit, 30 menit, 45, 60, baru nanti foto setelah mixi ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ini tampak prosedur ya, injeksi zat kontras ke dalam vena pasien ya. Setelah dipasang torniket, terus ini ya, dipasang infus, terus dilakukan memasukkan zat kontras ya ke dalam tubuh pasien ya, pelan-pelan untuk menghindari nyeri ya, karena ini insersinya itu nyeri ya, sini insersinya itu nyeri, dan ini tampaknya pakai vena brachialis ya, yang besar ya, vena brachialis. Terus ini obat kontrasnya. Yang jelas jangan lupa untuk melakukan skin test ya, skin test untuk alergi dari kontras. Dan ini yang boleh nyuntik memang bukan radiografer ya, perawat yang harus nyuntik di ruang radiologi ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini penyuntikannya pelan-pelan, harus ada sangga lah. Terus, lah ini tampak ya di sini foto yang terlihat di sini setelah zat kontras. Nah, ini foto bayangannya tampak di sini ya. Nah, ini beberapa menit 5, terus ini post mixi ya setelah kencing. Ya, setelah kencing. Hasilnya ini seperti ini ya, hasil BNO atau IVP ya. Tampak di sini nanti gambaran dari ginjal, terus gambaran ginjal ini, terus nah, ini itu kunci utamanya di email dan ini tampak ya di sini foto hasilnya. Nah, ini foto 15 menit 30 menit, ini tampak dari gambaran ginjalnya ya. Adik sekalian, ini kandung kencing ya. Nah, ini kandung kemihnya ya. Ini kandung kemihnya di sini. Terus ini gambaran ginjalnya ya. Gambaran dari, kita lihat ini piolum ginjal, ureter ya, piolum ginjal, ureter. Dan sini tampak tubulus dan glomerulus di sini ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah IPP, perawat paling tidak bisa melihat ya foto IVP-nya seperti ini, nanti bisa menerjemahkan. Nah, ini full blast ketika kandung kemih penuh ya. Terus ini setelah kandung kemih dikosongkan. Kenapa harus ada barium, harus ada pembersihan saluran pencernaan usus ini supaya tidak mengkaburkan dari hasil foto saluran perkemihan ya.